Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 3 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengapa Bisa Murtad. Firman Tuhan terambil dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai dengan keempat. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami tidak masuk dalam kategori orang-orang yang disebut sebagai kelompok orang-orang murtad dan orang-orang durhaka yang harus binasa, yang firman Tuhan katakan dalam bacaan Alkitab yang kami baca tadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan. Mengapa orang bisa murtad? Sewaktu kita mengkategorikan murtad, maka dalam pikiran kita adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kemudian meninggalkan Tuhan. Itu disebut murtad. Kemudian murtad dikaitkan dengan durhaka. Kalau bicara tentang durhaka, maka kita mengingat kalau anak yang kemudian dalam sebuah katakanlah legenda yang ada di Indonesia, anak yang membuang ibunya disebut sebagai anak durhaka. Lalu meninggalnya, dia menjadi batu yang tertelungkup. Itu adalah legenda cerita rakyat yang ada di dalam sebuah budaya tertentu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, murtad identik dengan durhaka. Dan durhaka identik dengan binasa. Itu yang disebut pada ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan murtad sesungguhnya? Kita mendapatkan penjelasan pada ayat yang keempat. Apa ciri-ciri orang murtad? Pertama, mereka meninggikan diri di atas segala sesuatu. Yang kedua, mereka mau disembah sebagai Allah. Yang ketiga, mereka duduk di bait Allah. Yang keempat, mereka mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Itu adalah penjelasan pada ayat yang keempat tentang murtad. Artinya kalau kita simpulkan, murtad adalah tindakan menjadikan dirinya sendirinya sebagai Allah. Kalau Allah adalah pribadi yang disembah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Kalau kita punya kesukaan senang disembah, dihormati, diagung-agungkan, diangkat-angkat, itu ciri orang murtad. Orang murtad berikut tentu dia tidak mengakui Allah dalam kesimpulan yang kita boleh ambil. Sehingga dikatakan mereka itu mau disembah sebagai Allah lalu duduk di bait Allah. Kalau sudah bait Allah berarti hanya Allah yang harus duduk di atasnya dan tidak boleh ada siapapun. Yang berikut dikatakan dan mereka mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Artinya murtad. Benar-benar menggeser Allah di dalam kehidupannya secara menyeluruh. Tidak ada lagi rasa hormat. Yang ada adalah semua orang harus menghormatinya. Tidak ada lagi rasa takut. Yang ada adalah menginginkan orang lain itu takut kepada dia. Kita tahu dengan jelas, kalau orang punya kedudukan tertentu, rasa takut itu ditularkan. Lalu orang itu benar-benar, kalau sudah terlalu takut dengan sosok tertentu, karena dia punya harta, dia punya kekuasaan, dia punya kedudukan, atau boleh dikatakan mati dan hidup, orang tersebut nasibnya ditentukan oleh para pejabat, orang-orang kaya, orang-orang kedudukan yang punya peran. Kita tahu dengan jelas dalam sejarah dunia, dalam peperangan, tatkala ada sandera ditangkap sedemikian rupa, dia benar-benar tidak berdaya. Hidup dan matinya ditentukan oleh orang yang menyanderanya. Lalu kita terpaksa orang demi supaya tidak dibunuh, menyembah dia, bersujud, berlutut sampai kepalanya itu ke lantai, memohon. Artinya manusia sangat suka sekali menikmati peran-peran Allah, menganggap dirinya sebagai Allah. Kita tahu dengan jelas, orang yang kaya, orang berkedudukan, orang yang punya keberhasilan, itu sangat suka sekali diberi karpet merah, dihormati. Orang semua menundukkan kepalanya, menyatakan penghormatan. Dan orang-orang seperti demikian tatkala berkuasa, biasanya kemudian menjadi orang-orang otoriter, menekan bawahan, tidak menghargai.
Banyak sekali kesaksian selama pelayanan sebagai hamba Tuhan. Bagaimana orang dibully karena dia seorang karyawan. Bagaimana murid-murid dibully karena tidak berdaya di hadapan guru. Bagaimana rakyat kemudian ditekan karena tidak berdaya di hadapan para aparat penegak hukum, mereka yang punya kewenangan dan kekuasaan. Tindakan-tindakan manusia ini adalah tindakan-tindakan yang klasik terjadi dari semenjak dunia diciptakan lalu manusia jatuh di dalam dosa. Catatan-catatan seperti demikian kita bisa melihat dengan panjangnya sejarah manusia, dan di setiap itu adalah seperti demikian. Kita tahu dengan jelas politik apartheid menganggap mereka yang berkulit gelap sebagai manusia kelas 2. Lalu kemudian mereka yang minoritas dianggap orang yang boleh saja ditekan, dimanfaatkan, bahkan mungkin diusir dari komunitas yang ada. Sikap-sikap seperti demikian, baik secara individu maupun kolektivitas, itu adalah sebuah tindakan-tindakan ciri-ciri orang murtad. Orang murtad berarti tidak menghargai Allah. Orang murtad, dia tidak akan menyembah Allah. Karena yang ada adalah setiap orang harus menyembah dirinya dan menyebut dirinya sebagai Tuhan, sebagai sumber kebenaran, sebagai sumber patokan. Ucapannya tidak boleh dibantah. Tindakan perbuatannya harus dihargai dan diakui. Sekalipun itu adalah perbuatan yang keliru, salah, bahkan perbuatan jahat. Ada kecenderungan manusia yang dikatakan dalam firman Tuhan suka meninggikan diri. Namun orang-orang yang diubah oleh Allah tidak akan memasukkan sifat-sifat kepribadian yang murtad, kehidupan yang murtad, tapi menjadi kehidupan yang memuji Allah, menyembah Allah, mensyukuri Allah, tunduk kepada Allah, setia kepada Allah, menjalani kehidupan sesuai dengan panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan baik. Bagaimana kita melihat dalam konteks kehidupan dan implementasinya? Tatkala seorang tua begitu berkuasa, ayah yang dominan, guru yang menekan, pejabat yang kemudian memberikan dampak kerugian dan penderitaan rakyat, mereka tidak bisa dikoreksi, tidak bisa diberi masukan, apalagi kemudian kita menyatakan kesalahannya. Jangan-jangan nyawa kita yang hilang. Sejarah manusia mencatat seperti demikian. Orang yang ingin menjadikan dirinya sebagai Tuhan, maka dia bisa bersikap sewenang-wenang, otoriter, intimidatif, menekan, menghabisi, melenyapkan orang yang tidak disukai. Cukup dengan satu ucapan, cukup dengan satu telunjuk, maka prajuritnya, pengikutnya menghabisi orang tersebut dalam saat yang sangat pendek. Kalau kita berbicara tentang mengapa orang bisa murtad, biarlah kita belajar ada aspek yang jauh lebih luas. Kita tetap mungkin bisa sebagai anak-anak Tuhan. Kita percaya kepada Yesus, diselamatkan, ada sebuah komitmen. Namun dalam proses panjang, sikap rendah hati, hati yang merasa aku ini orang berdosa. Paulus berkata, dari sekian banyak orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Biarlah kita boleh melihat, mempelajari kehidupan Paulus sesudah bertobat. Jangan mengikuti kehidupan Paulus sebelum bertobat. Ingatlah, kita bisa saja murtad dengan melakukan tindakan-tindakan yang melawan Allah. Duduk di bait Allah, ingin disebut Allah dan ingin disembah sebagai Allah. Jangan murtad. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami jangan masuk kelompok orang-orang murtad. Amin.